Halo penonton setia YouTube, selamat datang di channel kami. Channel ini akan membahas berbagai macam film dengan singkat dan padat. Oke, kita akan membahas sebuah film tahun 2005 yang berjudul House of Wax. Sebelum kita ulas, intro dulu ya, biar gak tegang. Cahaya penghancur. Awal cerita dimulai pada tahun 1974. Seorang ibu yang sedang memasak adonan lilin dengan seorang anak yang sedang sarapan di ruang makan secara normal, dan anak tersebut bernama Vincent. Tak berselang lama, seorang ayah datang membawa seorang anak yang teriak dan brutal, dan nama anak itu adalah Bu. Bu memang terlihat berbeda dengan kakaknya, sehingga perlakuan orang tuanya pun berbeda pula. Terlihat orang tuanya mengikat tangan Bu, namun tidak dengan tangan Vincent. Lalu, scene berubah ke masa depan, di mana cerita ini dimulai saat mereka, para pemain, ingin pergi menonton pertandingan baseball, yang diantaranya adalah Charlie di sini sebagai pemeran utama. Ia membawa Wade selaku pacarnya. Saat di perjalanan menuju ke lokasi, mereka bermaksud untuk beristirahat di pinggir jalan dengan membangun tenda. Namun, kejanggalan pun mulai muncul ketika angin berhembus kencang dan mereka mencium bau busuk. Tapi karena telah malam, mereka tak memperdulikannya. Lalu mereka lanjut bersanteria di sana. Tiba-tiba, di ujung jalan muncul sebuah mobil yang sedang menyoroti mereka. Silau banget di situ ceritanya. Dan Nick yang emosi langsung menghancurkan salah satu lampu depannya dengan melemparkan botol minuman ke arah lampu mobil itu. Kemudian mobil itu pergi. Keesokan paginya, Wade menemukan bahwa fan belt mobil rusak. Charlie yang sedang ganti pakaian pun terkejut dengan bau busuk yang semalam. Dengan rasa penasaran, Charlie mengikuti bau busuk itu berasal, dan tiba-tiba Charlie jatuh ke dalam tumpukan bangkai hewan yang sudah membusuk. Di sana Charlie langsung teriak dong, refleks minta tolong. Nick dan kawan-kawan pun menyelamatkannya. Mereka lalu bertemu dengan Lester yang sedang membuang bangkai hewan di sana. Dengan baiknya, Lester menawarkan tumpangan untuk mencarikan fan belt baru. Nah, bertemunya mereka dengan Lester ini merupakan awal dari mereka memasuki area House of Wax. Charlie dan Wade tiba di Ambrose dan akhirnya mereka menemukan pom bensin. Sialnya, pom bensin itu sepi dan tidak berpenghuni. Mereka lalu berkeliling dan mencoba mencari seseorang di sana. Wade dan Charlie akhirnya berhenti di sebuah gereja. Di sana mereka menemukan sebuah aktivitas prosesi doa untuk orang yang sudah meninggal. Dan bertemulah mereka dengan Bu, seorang mekanik yang menawarkan fan belt sesuai dengan ukuran yang mobilnya perlukan. Namun, Bu akan memberikannya setelah acara tersebut selesai. Kemudian, mereka mengikuti Bu ke rumahnya untuk mendapatkan fan belt ukuran yang tepat. Sesampainya di rumah, Wade izin dong untuk ke kamar mandi dan Charlie menunggulah di luar. Charlie kemudian memperhatikan lampu yang rusak di mobil Bu dan menyadari bahwa mobil ini adalah mobil yang mengunjungi camp semalam. Tidak langsung berpikir panjang, Charlie bergegas membunyikan klakson, tin tin, dan akhirnya kaki Wade malah dipotong pakai gunting pemotong rumput oleh Vincent. Aduh, ngilu banget guys liatnya. Kemudian Charlie kabur dan menuju ke gereja, berharap masih ada aktivitas di sana. Dan ternyata sesampainya di sana, semua orang di sana merupakan lilin manusia yang dia sadari setelah salah satu tangan jamaah dipegangnya kemudian terputus. Dan Bu akhirnya berhasil dong menangkap Charlie dan menggendongnya menuju ruang bawah tanah yang tepat berada di bawah pom bensin. Bu kemudian mengikat Charlie dengan kencang. Namun karena Charlie sangat berisik dan tidak bisa diam, akhirnya Bu menutup mulutnya dengan sadis menggunakan apa?
menggunakan cairan lem power glue. Aduh, padahal di situ ada lakban. Kenapa pakai power glue? Aduh. Nick akhirnya bertemu dengan Bu di pom bensin dan bertanya dong tentang keberadaan Charlie. Bu yang melihat aksi Charlie kemudian berpura-pura mencoba mengikat tali sepatunya, padahal yang sedang ia lakukan adalah memotong ujung jari Charlie yang mulai muncul di permukaan menggunakan tang, guys. Duh, di sini sadis banget. Tapi teman-teman perlu nonton sih. Oke. Charlie kemudian kesakitan dan berpikir harus teriak agar Nick mengetahui keberadaannya. Akhirnya Charlie berhasil merobek sedikit demi sedikit bibirnya dan berhasil teriak minta tolong. Nick lalu membebaskan Charlie. Sementara Dalton jalan-jalan ke museum lilin dan menemukan Wade yang tidak bisa bergerak dan telah menjadi lilin. Dalton mencoba untuk mengelupas lilin dari wajahnya Wade, tapi secara tidak sengaja malah menghilangkan kulitnya dalam proses pencabutan lilin tersebut. Ngeri banget gak sih? Dagingnya kelihatan gitu loh. Dalton kemudian disergaplah oleh Vincent yang memojokkannya dan langsung memenggalnya dengan 2 pisau. Pss, hilang bro palanya. Sampai sini gue udah gak kuat nih sebenarnya. Tapi aduh, perlu banget harus nonton. Di dalam bioskop, Nick dan Charlie kaget melihat isi manusia di sana sudah berubah menjadi lilin. Mereka pun bersembunyi dan Bu pun menghampiri Charlie dan Nick. Di sini, Nick dan Charlie berhasil membunuh Bu dengan menembaki panah tepat di dadanya Bu. Charlie dan Nick pun lalu berlari ke rumah Bu. Mereka mencoba masuk ke dalam rumah tersebut karena penasaran. Wade yang sedari tadi sudah masuk sampai saat ini belum keluar. Saat di dalam rumah, Charlie menemukan sebuah potongan koran yang berisikan berita keluarga Bu dan Vincent. Sedangkan Nick berhasil menemukan tempat pembuatan patung lilin mereka yang ada di bawah tanah. Tanpa disadari, Bu pun masih hidup dan kembali ke rumah mereka. Kemudian, Nick dan Charlie masuk ke ruang bawah tanah yang sangat gelap. Di dalam ruangan tersebut, Nick menyadari jasad Dalton sedang dijadikan patung lilin dengan kepala terputus. Melihat hal tersebut, Nick dan Charlie mencoba kabur dan ternyata muncullah Vincent. Di sana, Nick membakar ruang bawah tanah tersebut dan berhasil kabur dari Vincent. Setelah kabur menuju pintu, Charlie pun menyadari bahwa pacarnya Wade telah berubah menjadi patung yang telah dipajang. Sedihnya. Mereka kaget dong. Saat ingin menuju tangga, muncullah Bu yang mencoba untuk membunuh Nick dan Charlie. Namun Nick dan Charlie berhasil membunuh Bu dengan menarik panah yang sudah melekat pada tubuh Bu sebelumnya dan menghajar muka Bu menggunakan tongkat baseball. Vincent pun kembali datang dan Charlie mencoba kabur menuju ruang atas. Sesampainya di atas, muncullah Nick dengan kaki yang masih tertancap pisau akibat perlakuan Bu. Karena keadaan kaki yang lemah membuat Nick terancam oleh Vincent dengan posisi pisau tepat di mukanya, namun tetap ditahan oleh Nick. Charlie kemudian mencabut pisau yang ada di kaki Nick dan menusuk kepala Vincent hingga ia jatuh ke bawah tepat di atasnya Bu. Karena rumah tersebut seluruhnya terdiri dari susunan lilin-lilin, maka terbakarnya ruang bawah tanah secara tidak langsung membakar seluruh House of Wax ini secara perlahan. Charlie dan Nick kemudian terjebak di dalam rumah lilin tersebut. Kemudian mereka menyadari bahwa dinding yang berada tepat di belakangnya juga merupakan sebuah lilin. Ya, akhirnya mereka berhasil keluar. Keesokan harinya, polisi datang dan melaporkan bahwa Ambrose telah ditinggalkan selama 10 tahun sejak pabrik gula setempat ditutup.
Sheriff mengetahui bahwa Bu dan Vincent memiliki saudara laki-laki yang ketiga. Ketika Nick dan Charlie sedang di ambulans, ternyata Charlie melihat Lester dan anjingnya sedang melambaikan tangan kepada mereka yang sedang meninggalkan kota menuju rumah sakit terdekat. Ih, ngeri deh. Selesai deh ceritanya. Gimana nih menurut teman-teman? Seru-seru, tegang, ngeri-ngeri gimana gitu gak sih? Tapi ini film seru banget. Walaupun gue sudah ngasih tahu ceritanya, tapi ketika kalian nonton gak akan mempengaruhi keseruan dari film ini. Jadi buat teman-teman please banget yang belum nonton deh. Yang udah nonton coba di reminder lagi, nonton lagi, kan lagi WFH nih ya kan. Oke deh, kalau begitu saya mengundurkan diri dan ditunggu ya review-review film selanjutnya. Bye bye.